Nah, Elbaf dalam kekacauan besar nih. Anak-anak raksasa tiba-tiba telah berjalan dalam keadaan tertidur itu, dipandu kekuatan misterius. Setiap kali seorang mencoba menyelamatkan mereka, Duri jelas tak terlihat melukai siapapun yang menyentuh mereka itu. Bukan kebetulan aja loh, dua musuh baru yang mengerikan, Saint Somber dan juga Saint Gilingha, itu sedang menjalankan rencana licik jahat mereka yang akan menjerumuskan para raksasa ke dalam keputusasaan. Sementara itu Loki yang hampir sekarat kembali menantang Luffy. Rahasia besar tentang kematian Raja Harald itu terungkapkan. Apa yang sebenarnya terjadi di Elbaf? Siapa dalang dibalik semua ini? Dan bagaimana Luffy menghadapi musuh dengan kekuatan yang bisa mewujudkan mimpi buruk menjadi realita nyata itu? Yos, ini menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lain nih, DR3 Mediati untuk solo leveling dan juga Boruto 2 Blue Vortex, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fanfiction ya, sementara Shonen Odyssey untuk anime, manga dan manhwa lainnya. Jadi kita tuh kalian juga muncul di sana. Let's go, kita masuk pembahasannya sob. Jadi di kisah dunia One Piece kembali diguncang dengan berbagai kejadian mengejutkan di chapter-chapter terbaru. Di tengah kekacauan yang melanda Elbaf, para murid sekolah di Walrus itu terlihat berjalan dalam keadaan tertidur. Itu mengikuti tanda panah misterius. Jelas tanda itu ternyata berasal dari kekuatan Gunko. Itu tampaknya memiliki rencana besar dalam kejadian kali ini. Jelas ya, melihat situasi yang aneh, Saul tuh segera bertindak mencoba menyelamatkan anak-anak raksasa tersebut. Tapi sesuatu yang mengerikan akhirnya terjadi. Saat mencoba menyentuh salah satu murid itu, tiba-tiba tanaman berduri yang tak terlihat melindungi tubuh orang-orang tersebut. Dalam sekejap tangan Saul terluka menimbulkan rasa sakit yang luar biasa tak tertahankan serta dia kebingungan. Tak jauh dari sana, Chopper dan juga Robin memperlihatkan dan memperhatikan kejadian tersebut. Chopper dengan cepat bertanya apa yang sebenarnya terjadi, sementara Robin mencoba memahami situasi dengan bertanya, apakah ada sesuatu yang menusuk tangan Saul? Nah, bahkan Saul sendiri masih belum memahami ya apa yang sebenarnya itu sedang terjadi. Sementara itu nakama, di desa para raksasa sekelompok orang telah dikirim sebenarnya untuk memadamkan kebakaran yang disebabkan oleh Loki di chapter-chapter sebelumnya. Loki telah menciptakan petir menggunakan palu Ragnirnya itu menyebabkan api menyebar di sekitaran pohon Adam, sesuatu yang berbahaya jika tidak segera untuk ditangani. Namun sebelum mereka itu bisa tiba di lokasi, kapal awan mereka justru diserang oleh monster besar yang berasal dari ketakutan anak-anak. Monster tersebut tampak seperti kerangka raksasa nih. Itu jelas mengejutkan Jarul, Oimo dan juga Kasine. Di sini kekacauan makin meluas lagi. Sementara para kesatria suci yang sedang makan dengan santai tetap mengawasi situasinya. Mereka terlihat menikmati hidangan mewah di tengah-tengah hutan tersebut seakan-akan tidak peduli sama sekali dengan kehancuran yang sedang terjadi. Salah satu kesatria suci, Somber, tertawa ketika melihat Saul tertusuk duri. Dia kemudian berkomentar bahwa setiap orang yang dicintai pasti memiliki duri. Gunko yang sudah ada di tempat tersebut menegurnya agar tidak berbicara sembarangan. Namun jelas ya, Sommer tuh malah ngebahas dengan sinis, menyebutkan Gunko sebagai wanita yang menyedihkan. Ia lalu menjelaskan filosofi cinta dan kasih sayang menurut versinya itu, bahwa semakin besar perasaan seseorang terhadap orang yang dicintainya, maka semakin dalam duri yang akan menusuknya. Itulah filosofinya. Kekuatan Sommer pun akhirnya terungkap di sini. Ia adalah pemilik buah iblis paramesia, Iba Nomi. Itu memungkinkannya mengendalikan tanaman-tanaman berduri. Salah satu kemampuannya adalah memilih target untuk diberikan perlindungan dengan duri-duri tersebut. Nah, jika seorang mencoba menyentuh targetnya, maka duri otomatis akan muncul seketika dan melukai mereka. Yang ngebuatnya lebih mengerikan lagi, makin besar rasa cinta atau kasih sayang seorang terhadap targetnya itu, makin kuat pula duri yang akan muncul. Jelas ya, Sommer dengan kejam mengatakan bahwa anak-anak adalah target yang paling sempurna untuk kekuatannya. Orang tua mereka pasti akan mencoba menyelamatkan tuh, bahkan jika itu berarti harus terluka berkali-kali. Tujuan dari rencana jahat ini pun terungkapkan. Anak-anak itu akan dipaksa menyaksikan mimpi buruk di mana orang-orang terdekat mereka mati di depan mata mereka, tertusuk duri demi mencoba menyelamatkan orang-orang tersebut dan juga dirinya sendiri. Gunko yang memiliki peranan lain dalam skema ini dan sengaja menuntun anak-anak menuju Unisok
berusaha utama. Dia ingin para raksasa dewasa melihat anak-anak dalam bahaya dan mencoba menyelamatkan mereka satu persatu. Namun dengan kekuatan Sommer yang mencegah mereka menyentuh anak-anak itu, pada akhirnya mereka hanya akan merasakan keputusasaan yang luar biasa besar. Nah, sementara kedua orang kejam itu berbincang-bincang, yakni adalah Saint Gillingham yang tiba-tiba menyadari bahwa makanannya kurang garam itu. Tanpa ragu, dia meminta Sommer untuk memikirkan garam itu. Dalam sekejap, gelombang awan muncul di atas kepala Sommer berisi garam di dalamnya. Gillingham lalu ngebuat Sommer tertidur, mengambil garam tersebut dari dalam mimpinya. Sungguh aneh kekuatannya. Disinilah kekuatan unik Gillingham akhirnya terungkapkan. Dia adalah pemilik buah iblis mythical Zoan Ryo-Ryo-No-Mi, model dari Kirin. Salah satu kemampuannya jelas adalah memanifestasikan mimpi menjadi kenyataan. Dia bisa membuat orang tertidur dan menarik benda-benda dari dalam mimpi mereka ke dunia realita nyata. Kekuatan ini terdengar sederhana ya, bisa digunakan untuk hal kecil seperti mengambil garam, tapi juga memiliki potensi yang mengerikan. Dengan kemampuannya, Gillingham bisa menghidupkan monster dari mimpi buruk seseorang. Meski sekilas mirip dengan Tone Force milik Luffy ya, kekuatan Gillingham memiliki batasan yang berbeda sebenarnya. Tone Force Luffy itu mampu mengubah imajinasi menjadi realita kenyataan dalam skala luas, mempengaruhi dunia di sekitarnya. Contohnya ya, ketika Luffy ngelawan Kaido, dia bisa mengubah Kaido menjadi skipping rope dan juga melompat-lompat di udara. Bahkan ekspresi terkejut yang dia buat bisa mempengaruhi orang lain di sekitarnya. Itulah menariknya Nika. Sebaliknya, kekuatan Gillingham tergantung pada tidur targetnya. Dia hanya bisa mewujudkan sesuatu jika targetnya dalam keadaan tertidur nih. Inilah kenapa yang membuat pertarungan antara Luffy dan Gillingham nanti bisa menjadi sesuatu yang sangatlah seru tuh. Ada kekuatan antara dua jenis Tone Force yang berbeda tersebut. Nah, setelah mengambil garam di mimpi Sommer itu, Gillingham membangunkannya dan kembali berbincang tentang monster-monster yang telah dia ciptakan dari mimpi buruk anak-anak raksasa. Semua ini bukan hanya demi menjalankan misi semata untuk menangkap mereka, tapi juga sekedar hiburan bagi orang-orang kaum tersebut. Menariknya ya Kama, meskipun mereka bisa menciptakan makanan dari mimpi, makanan itu tidak memiliki energi sebenarnya. Gunko menjelaskan bahwa makanan yang diambil dari alam mimpi hanya untuk kepuasan lidah, tetapi tidak mengandung protein sama sekali, lemak atau bahkan karbohidrat nih. Artinya monster yang Gillingham wujudkan juga tidak sekuat monster asli, hanya bayangan dari ketakutan anak-anak saja. Bahkan Black Nika yang sempat muncul dari ketakutan anak-anak jauh lebih lemah dibandingkan dengan aslinya. Itulah kenyataannya. Nah, di sini Sommer mulai bosan ya menganggap permainan ini terlalu mudah. Dia yakin mereka bisa ngebawa anak-anak raksasa ke kapal tanpa masalah. Namun Gunko memperingatkan bahwa hal-hal tak terduga bisa saja terjadi, terutama karena Yonko Tobi Jerami masih berada di Elbaf. Yang paling ditakutinya adalah Dewa Nika, karena Luffy adalah pengguna kekuatan Hito-Hitonomi model Nika tersebut. Itu akan menjadi ancaman besar bagi rencana-rencana itu, dan Gunko sedikit skeptis tentang mereka. Di tempat lain, Loki kembali mengancam dan berkata lebih banyak petir-petir tersebut ya. Luffy sama sekali jelas tak gentar tuh. Dengan jurus baru bernama Ude Fusion tersebut, dia menyerang Loki dengan pukulan sangatlah pelan sebenarnya, tapi meskipun terlihat pelan, Loki langsung jatuh pingsan. Hal itu membuktikan bahwa luka yang didapatkannya sebelumnya dari kesatria suci Sommer dan Gunko itu ya juga dibilang sangat parah. Zoro pun mengkonfirmasikan bahwa Loki sebenarnya hampir mati di tempat itu. Luka yang dia terima dari tusukan pedang Cerberus Shamrock sebelumnya begitu mengerikan. Melihat Loki yang sekarat itu, Luffy jelas meminta Gerd itu dan para raksasa lain untuk segera merawatnya. Meski Loki adalah seorang musuh bagi mereka, Luffy jelas tidak mau membiarkannya mati begitu saja kan. Itulah yang harus dilakukan. Sementara itu masalah Loki dan Hajrudin sedikit diperlihatkan. Sejak kecil sebenarnya Loki sudah lebih tinggi dari Hajrudin meskipun lebih muda. Sejak lahir pula matanya selalu ditutup dengan perban. Itu menyimpan misteri besar. Dalam sebuah kilas balik, Raja Halal menyebutkan Loki dan Hajrudin sebagai putra berharga yang diharapkan bisa menjadi pewaris tahta Elbaf. Namun hubungan mereka memburuk ketika Loki menghina Hajrudin dan ibunya yang berasal dari luar Elbaf tersebut. Kini di masa sekarang ini ya, Hajrudin masih dipenuhi kemarahan dan menyerang Loki dengan kapaknya, tetapi kru langsung menahannya di sana. Loki yang telah sadar malah makin memprovokasi Hajrudin menurutnya, dan itu ngebuat ketegangan di antara mereka makin memanas
memanas lagi tuh. Di akhir chapter yang nakama, Loki mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan lagi, bahwa dia membunuh Raja Harald bukanlah karena keinginannya sendiri, tetapi karena sebuah keterpaksaan. Ada sesuatu yang lebih besar di balik kejadian tersebut, mungkin sebuah rahasia yang akan bisa mengubah segalanya. Dan dia juga mengatakan kepada Hajrudin, apakah kau masih percaya jika akulah yang melakukannya? Itu naif sekali. Itulah yang membuat kita semuanya penasaran. Karena itu pertanyaan epilog ending kedepannya bisa aja berbunyi seperti ini nakama. Dengan Gillingham yang mampu menarik mimpi menjadi kenyataan dan Somber yang membuat kasih sayang berubah menjadi penderitaan itu, seberapa jauh mereka akan mendorong batasan kekuatan itu? Apakah Luffy bisa menghadapi kekuatan yang hampir menyerupai Town Force miliknya sendiri? Dan yang lebih mengerikan lagi, jika mereka bisa menciptakan monster dari ketakutan anak-anak, apa yang akan terjadi jika mereka menyuruh ketakutan yang lebih dalam tersebut? Mungkinkah ketakutan Luffy itu sendiri? Di sisi lain soal misteri Loki makin dalam lagi. Apakah benar dia terpaksa ngebunuh Raja Harald sendiri atas sebuah permintaan, ataukah ada rahasia lain yang lebih kelam lagi? Jika Elbap memiliki keterkaitan dengan pemerintahan pusat nakama, bagaimana ini akan mengubah jalannya pertempuran di sana nanti? Jadi kalau mau disimpulkan ya cuy, kekacauan di Elbap makin menggila itu memang benar. Anak-anak raksasa yang dikendalikan para raksasa dewasa dipaksa menghadapi teror tanpa ampun dari kekuatan Somber dan Gillingham Gunko. Duri tak terlihat melindungi anak-anak, sementara monster mimpi buruk berkeliaran kan? Itu akan menguji batasan harapan keberanian mereka. Sementara ini konflik antara Loki, Hajrudin, Luffy makin memanas lagi. Itu akan ngebawa luka lama yang rahasia kelam tentang kematian ayah mereka Raja Hara. Jika benar Elbap menyimpan hubungan rahasia dengan pemerintahan pusat, maka pertarungan itu bukannya soal menyelamatkan anak-anak raksasa, tetapi itu adalah perang yang mengguncang keseimbangan tatanan dunia baru. Dengan semua kepingan cerita nakama yang mulai terhubung ini, satu hal yang jelas ya, inilah baru permulaan dari pertempuran yang lebih besar dan lebih berbahaya, itu Ragnarok Elbap. Nah, kalian mungkin akan sepakat beberapa hal dari cerita ini nakama. Jadi itulah tadi ya bahasan kita mengenai apa yang terjadi dengan kisah One Piece ke depannya nanti. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa nakama di video selanjutnya, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.